Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 13. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada pada akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan berikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis.
Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkara. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-muridnya di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor yang telah membacakan hari ini renungan firman Tuhan dengan tema apologet liar. Silakan Pastor Joseph Pauljang. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan dalam ketekunan, dalam kesetiaan. Dan juga saudara terus belajar, saudara ya. Di sini ada banyak sekali kelas-kelas evangelis, apologetik, semua ya. Saudara, kalau Anda ikuti kelas-kelas ya dengan rutin, maka Anda akan mantap hidupmu, saudara. Anda tidak akan diombang-ambingkan. Ya, untuk para penerima beasiswa atau penerima bantuan, kalau Anda ingin ikut kelas boleh gratis, saudara ya. Anda yang penerima bantuan ya, penerima bantuan boleh ikut kelas dengan gratis. Syaratnya tidak boleh bolos. Begitu bolos 2 kali
coret, saudara ya, nggak boleh ikut lagi. Karena kalau gratis bukan berarti murahan, saudara ya. Saya belajarnya mahal ratusan juta, saudara ya. Dan saya bagikan ke Anda dengan cuma-cuma. Ya, jadi kalau ada penerima bantuan sembako, penerima bantuan dari Yayasan Embun Pagi, Anda yang ingin ikut kelas, Anda daftar sama Bu Ana. Ya, syaratnya tidak boleh bolos. Kalau bolos coret, saudara, 2 kali bolos, tidak boleh ikut lagi. Ya, dan selanjutnya kalau ikut lagi itu bayar. Ya, saudara ya. Itu ya, saudara ya, itu benar-benar ya, saya serius. Saya nggak main-main. Kalau gratis itu bukan karena murahan. Ya, serius, beneran. Karena apa yang Anda dapatkan itu benar-benar nanti kalau Anda ikutin dari kelas-kelas itu ya, nanti kamu mantap, saudara, hidupmu. Ya, nah, banyak sekali ya kalau kita sekarang Anda lihat ya, banyak orang kenapa nggak mau ke gereja katanya kan? Ah, belajar sendiri kan sama saja bisa. Kenapa kamu tidak mau belajar firman Tuhan? Belajar sendiri bisa. Gitu ya, alasannya belajar sendiri bisa. Nah, tadi kalau Anda baca di Hakim-Hakim tadi, ya, Hakim-Hakim 17, semua orang bertindak benar menurut pandangannya sendiri, saudara. Orang Kristen itu banyak yang begitu tuh ya, suka-sukanya dia. Anda pikir, oh, kan agama sama saja. Siapa yang ngajari semua agama sama saja, saudara? Iya, sama saja ngawurnya. Oh, kan semua jalan menuju ke surga, siapa bilang, saudara? Banyak orang belajar sendiri, lalu kata-kati gatuk, lalu digatuk-gatukin, padahal ngawur, saudara. Saya berapa kali lihat dulu ya, kalau Anda dengarkan tanya jawab itu, kan harusnya begini, gini, harusnya begini. Iya, itu kan katamu. Itu kan katamu, saudara, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi banyak orang ya beragama kota-kati gatuk, saudara. Oh ya semua agama ya baik. Siapa bilang semua agama baik? Agama itu nggak ada yang baik, ya saudara ya. Makanya belajar. Di kita itu ada banyak sekali kelas, ya. Tapi Anda tidak mau belajar, terutama dari pemuritan dulu ya. Kalau semua wajib, ya yang mau ikut kelas, ikut pemuritan dulu. Ya gratis, itu nggak bayar. Balik lagi nggak boleh bolos. Ya saudara ya. Kalau mau ikut mulai dari pemuritan dulu, lalu mulai kelas evangelis, apologetik, apostolik, menjawab Islam 1, menjawab Islam 2, ikut profetik. Ada berapa kelas tuh? 2 tahun nggak kelar itu, saudara ya. 2 tahun nggak kelar tuh kalau Anda ikutin semua kelas itu. Tiap hari Anda belajar firman Tuhan. Anda akan banyak hal-hal yang baru Anda dibukakan di kelas-kelas tersebut, saudara ya. Loh, saya juga belajar, ya. Saya juga belajar, saya kuliah, bener ya. Saya kuliah teologi lama, 10 tahun saya sekolah, saudara ya. Jadi belajar yang benar, saudara ya. Jangan ngawur kotak-katik gatuk menurut perasaan. Oh, Tuhan kan tahu, indah, enak aja Tuhan tahu, saudara. Bukan masalah Tuhan tahu. Alam semesta ini kalau Anda nggak tahu kuncinya, Anda nabrak-nabrak, saudara. Ya, Tuhan tahu hatimu, iya Tuhan tahu hatimu, saudara. Tapi kalau kamu tidak belajar, ya kamu nabrak-nabrak, ya kan? Banyak ya orang-orang belajar sendiri, otodidak, lalu merasa sudah hebat, saudara ya. Wah itu Erastus Sabdono sesat itu. Kamu sekolah di mana ngatain Erastus Sabdono sesat? Saya ada anak muda itu ngatain Erastus Sabdono sesat gitu ya. Sampai cekalan batuk, saudara. Ini anak sekolah di mana ngatain Erastus? Kamu itu umurnya belum ada separuhnya Erastus Sabdono. Buahmu aja belum ada. Buah dada ndak ada. Buah sakar juga ndak ada, saudara. Tapi ngatain Erastus Sabdono sesat. Saya sampai cekalan batuk, saudara ya. Terus saya juga tidak setuju dengan banyak hal dengan Erastus Sabdono. Tapi saya tidak berani ngomong beliau sesat, tuh, saudara. Bisa jadi saya yang salah, kan? Orang kalau udah sekolah, ya ngerti, saudara. Dia nggak bisa sembarangan ngomong orang lain sesat. Ya, saudara ya. Barangkali saya ngomong Erastus Sabdono salah. Bisa jadi saya yang salah, loh, saudara. Orang ada yang salah, bisa jadi dia yang salah, loh. Ya, karena ilmu itu dalam. Tapi jangan kamu belajar sendiri, mau belajarnya sama siapa, lalu ngatain orang lain sesat. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Nah, itu tadi ya, semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karep-karepnya sendiri. Akhirnya bikin patung. Itu nanti kalau akhirnya tragis, nanti kalau Anda lihat nanti ya besok, itu nanti akhirnya tragis itu ya, bunuh-bunuhan itu. Semua orang ya benar menurut karepnya sendiri-sendiri, saudara.
Apakah ada orang yang begitu, saudara? Benar katamu sendiri. Kalau orang Tegal bilang cengliwek, cengli jarine dewek, saudara. Cengliwek. Pantas menurut diri sendiri, padahal itu nggak pantas sama sekali. Benar menurut kamu. Kata kamu, ya kan harusnya begini kan. Ya enggak lah. Tadi ya si Ringgol itu yang orang Rusia itu yang kita baptis. Apaan? Saya lagi ngelamar kerja. Masa saya harus punya rekening Belanda? Loh, iya. Aturan dari mana kan saya udah kasih rekening saya. Kamu transfer rekening saya. Masa saya kerja di Belanda, uangnya masuk ke Belanda? Ya iyalah. Saya bilang, nih tak tunjukkan. Nih, waktu saya di Jerman, saya punya rekening bank Jerman. Nih, waktu saya di Israel, saya punya rekening bank Israel. Nih, saya di Indonesia, saya punya rekening bank Indonesia. Nih, Belanda, saya punya rekening Belanda. Di mana kamu berada, kamu harus pakai itulah sistem dunia ini. Ya masa begitu? Ya memang itu aturannya, saya bilang begitu ya. Nah, itu saudara ya. Masa begitu aturan? Orang-orang Arab paling suka begitu tuh saudara ya. Orang-orang Arab yang datang kemari itu. Kenapa saya harus bahasa Belanda? Loh, kenapa harus bahasa Belanda? Kamu ada di mana sekarang? Nah, itu ya saudara ya. Banyak orang benar katanya sendiri. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar hukum yang benar, ajaran yang benar. Ya kan? Nabrak-nabrak. Ya kan? Akhirnya nabrak-nabrak. Dan kalau nabrak-nabrak itu akhirnya yang rugi siapa? Dia juga rugi, orang lain juga dirugikan gara-gara dia. Masa punya SIM? Kalau nyetir motor harus punya SIM, punya apa mobil-mobil saya kok. Itu orang Arab itu paling sering ngomong itu. Ini mobil-mobil saya. Mau nabrak kan urusan saya. Lah iya yang ditabrak urusannya siapa, saudara? Ini orang otaknya nggak dipakai ya, saudara, orang-orang Arab ini. Mobil-mobilmu, kamu beli pakai uangmu. Kamu nabrak, kamu yang mati. Tapi masalahnya kalau kamu nabrak orang, siapa yang gantiin? Karena kamu nggak punya SIM. Kalau kamu nggak punya SIM, kamu nggak punya asuransi. Lalu siapa yang mau gantiin? Nah itu nggak dipakai tuh, saudara. Karena semua orang berpikir benar menurut dirinya sendiri. Sama ya, Anda mau terima bantuan sembako atau beasiswa. Wah, aturannya susah amat. Lihat apa enggak? Nggak usah pakai aturan. Nah, itu katamu, saudara. Katamu. Kita punya aturan. Mengapa dibuat aturan? Jangan aturan buat dilanggar. Gundulmu yang aturan buat dilanggar, saudara. Ada dari mana aturan dibuat untuk dilanggar? Siapa yang ngajarin? Aturan dibuat buat ditaatin, bukan buat dilanggar. Siapa di sini yang masih suka melanggar aturan, saudara? Saya mau buang sampah dari mobil saja takut, saudara. Apalagi kemarin saya baru kena tilang 380 euro. Berapa tuh? 6 juta. Bayar tilang 6 juta. Seumur-umur bayar tilang 6 juta. Udah saya mumet, saudara. Gara-gara malam-malam jam 1 pagi saya nggak tahu itu ada perbaikan jalan. Biasanya di situ larinya 120 km per jam. Tak bablasin 120 km. Nggak tahunya aturannya 90 km. Dan rambunya nggak kelihatan karena gelap. Ya, karena ditulisan di GPS-nya 120 km per jam, ditulisan di GPS-nya. Saya ikuti GPS, saudara. Nah, ya GPS itu made in mana? Itu aturannya sudah ada ditulis 90 km per jam. Dan aturan itu bukan buat dilanggar. Itu kalau sampai ada apa-apa bahaya, munting mobilnya jalannya cuma 2 jalur. Makanya dibikin 90 km per jam. Jadi aturan itu buat diturutin, saudara. Dibikin aturan itu supaya kamu selamat. Beneran, saudara ya. Banyak orang mau cengliwek, cengli jalan. Pantes katanya sendiri. Mau ngikutin aturan, bikin sendiri. Aturan-aturan karap-karapnya sendiri. Mengapa aturan itu dibikin? Wah, sulit amat bikin aturan. Bukan sulit. Karena kamu tidak terbiasa ikutin aturan. Wisely anak saya itu dari kecil sudah tak ajari ikut aturan. Ya, sampai waktu SMA-nya kan dia ada di Indonesia, saudara ya. Sebentar ya, saya kurang minum. Si Wisely itu SMA-nya di Indonesia, dia naik motor. Jadi kalau dia naik motor, kalau dilarang U-turn begitu ya, maka dia nggak mau, dia lurus sampai boleh U-turn gitu ya, kalau dia mau putar balik. Lalu mamanya bilang, belok di sini saja, kejauhan. Nggak boleh, Mak. Padahal sepi, malam-malam sepi. Oke, nggak boleh, Mak. Karena dari kecil saya ajarin ikut aturan, saudara. Saya bilang sama dia, Papa ngelanggar aturan. Bangga, dari kecil Papa diajarin ngelanggar aturan. Tetapi kamu nggak boleh.
Di zaman kamu, ya, nanti aturan itu begitu hebat. Siapa yang bisa ikut aturan, dia nanti yang sukses. Di zamannya Papa, yang bisa mempermainkan aturan, ya sukses. Ya kan, itu yang para penyelundup-penyelundup, itu koruptor-koruptor. Sekarang kan ditangkepin kan. Dulu zamannya Soeharto mana ketangkep, saudara. Itu saking gobloknya kalau ketangkep itu koruptor itu ya. Oh, Pak RT-mu aja malakin KTP aja nggak bakal ditangkep. Sekarang berani malak KTP, kamu telaporin polisi, kena tuh Pak RT-mu, saudara. Langsung masuk penjara itu ya. Situasi dan begitu masuk Eropa, nggak sih udah biasa ikut aturan, tertib disiplin. Lah saya pontang-panting, saya kan mumet, biasa ngelanggar aturan, dan kita, Pak Enardo, saya, ini kan kita seumuran ya, kita kalau melanggar aturan bangga kan dulu kan, bolos sekolah, wah bangga saudara, rasanya paling preman, paling hebat saudara ya kan. Ya kan? Oh saya kalau dulu melanggar aturan, wah saya kalau lagi tabrak hukum itu udah pernah kena polisi datang apa tak bayari, apa datang tak bayari saudara. Bangga saudara ya. Nah, itu ya saudara ya. Jadi kita di Indonesia biasa melanggar aturan. Nah jangan saudara. Anda karena terbiasa, ada pengetahuan dan Anda biasa melanggar itu. Akhirnya hidupmu nggak benar. Anda tidak tahu yang benar mana dan seharusnya bagaimana. Karena Anda biasa melanggar aturan, maka ketika ada aturan Anda tidak bisa ikut. Dan akhirnya apa? Kontal-kontal. Dan di yayasan kita ada aturan. Aturan ini dibuat supaya apa, saudara? Supaya tertib, keuangannya jelas. Tidak berantem nanti di ujungnya nggak bertengkar. Galaruang nggak ikut aturan. Keluar dari sini. Yo, sebelum kita bertengkar hebat, ya kan? Mendingan kamu keluar dulu dari sini. Daripada nanti kita berantem, yang akhirnya urusannya penjara, kan? Loh, kalau sudah masalah uang, ujungnya penjara, saudara. Sebelum kita urusan yang lebih gede lagi. Mumpung masih belum ada urusan, minggir. Sebelum ada urusan, kamu minggir dulu. Sebab kalau sudah terlanjur dan ada urusan, uang itu panjang, saudara. Loh, saya masuk penjara itu pernah masuk penjara gara-gara masalah uang yayasan, saudara ya. Karena masalah aturan, dia masuk penjara, saya masuk penjara, dua-duanya masuk penjara. Kan goblok, saudara. Uang gereja, ya. Kita pelayanan sama-sama. Ini orang anaknya pendeta terkenal, saudara ya. Masuk penjara, saya dua-dua masuk penjara, kan goblok, saudara. Akhirnya kita saling laporin ya. Wah, itu ngeri sekali ya, itu ya. Makanya ya, yayasan kita nggak mungkin sampai kebobolan. Karena apa? Karena kita ada aturan, ya kan? Kalau nggak ikut aturan, kita kasih piwang, saudara lihat ya. Sampai satu ketika mentok, stop. Stop, nggak bisa. Karena namanya peluang itu buat dia belok, kita kasih kesempatan. Tapi ada batasnya. Begitu nggak ikut, stop. Kita nggak bisa ikut aturan. Ya, jadi seperti itulah hidup. Hidup itu ada aturan. Hidup itu ada aturannya, ada semua ada ketentuannya. Ya, nggak bisa suka-sukanya kamu. Oh, yang pantas ya kamu ya kata kamu. Itu kan kata kamu pantas. Nah, kita ngomong-ngomong sama-sama. Ya kan seharusnya nih ya, ada satu orang ya. Mana harusnya dia mengasihi, itu kata kamu. Harusnya mengasihi. Ya kan? Mengasihi dalam apa? Kalau kamu, misalnya ya, kamu nyakitin saya terus saya disuruh mengasihi kamu, ya kan kamu kan anak Tuhan, kamu mengasihi, dengan saya jadi anak setan. Nangkep nggak maksudnya? Kamu paksa saya untuk mengasihi kamu, sementara kamu tetap nyakitin saya, suka-suka kamu. Kayak orang Islam kan begitu kan? Orang Islam kan katanya kasih, mau balas, tapi orang Islamnya ngebukin kita terus, saudara ya. Katanya kasih. Salah, saudara. Bilang saya mendingan jadi anak setan. Kamu tak balas sekarang yang keras. Saya bilang begitu. Nangkep nggak, saudara? Hati-hati loh, saudara ya. Ini kan, katanya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lah Tuhan Yesus tampar pipi kiri, nanya, kenapa kamu tampar aku? Nangkep nggak, saudara? Jadi jangan kamu memframing aturan, kamu orang lain disuruh ikut aturan, kamu sendiri nggak ikut aturan. Orang lain disuruh ikut aturan, kamu nggak ikut aturan. Dan aturannya pun sebenarnya salah. Nggak seperti itu. Katanya kasih. Ya. Setan definisinya saya itu beda dengan setan definisinya kamu. Kasih definisinya saya beda dengan kasih definisinya kamu. Ya kan? Ya kan? Diperkosa, isunya diselingkuhi, katanya kasih.
Saya gebuk, saudara. Kamu berani selingkuhin istri saya, tak gebuk, saudara. Benar nggak? Katanya kasih. Ya bukan kasih, itu namanya goblok. Hati-hati loh, saudara. Nah itu ya. Karena banyak orang tidak mengerti, tidak mau belajar firman Tuhan yang benar. Kamu harus jaga loh, saudara, keluargamu. Anakmu dipacarin orang, ditidurin, ditinggal pergi. Katanya kasih. Kalau anak saya lagi pacaran, tak awasin, saudara ya. Bukan masalah kasih, oh gampang nanti ada kasih. Oh enggak, Tuhan lindungi. Oh bukan masalah Tuhan lindungin. Anak tanggung jawab kita, tungguin saudara. Anakmu pacaran, oh Tuhan sudah lindungi, tutup tunggu saudara Yesus. Gundulmu peyang saudara. Nah itulah saudara ya. Kamu bagaimana keluarga kamu harus rawat. Kita serahkan sama Tuhan, kita jaga anak kita. Dan kita serahkan sama Tuhan. Tapi bukan berarti masa bodoh. Ya, begitu. Wow, suaminya digondol sama PP Gombel. Sama pengerja gereja, sama full timer gereja, suamimu dibawa. Oh iya, aku mengampuni, mengasihi. Oh iya, benar. Lalu besok, kan mengasihi masih sudah diampuni. Tahun depan, bikin lagi yang sama. Kan mengasihi, mengampuni. Gundulmu payah, saudara, pecat. Pecat itu full timer ya, selingkuhin jemaat. Benar nggak? Bukan, itu loh, saudara. Banyak orang bikin aturan sendiri-sendiri. Makanya saya bilang ya, banyak orang Kristen juga demikian. Dia kotak-atik gatuk. Dia firman Tuhan kotak-atik gatuk. Dia nggak ngerti sebenarnya adanya kemana. Saudara, Apolos itu seorang rabi Yahudi, saudara ya. Tetapi dia tidak mengerti jalan Tuhan sebenarnya. Dia taunya ajarannya Yohanes. Dia tidak mengerti ajarannya Yesus. Dia membela iman ya tentang Yesus. Makanya ketika dia jadi, loh, ini ada yang salah nih. Panggil sama Aquila, ya kan? Dipanggil. Ini kurang pas nih. Diajarin, saudara. Ya kan? Oleh orang-orang yang sudah dimuridkan dan diajari dengan benar. Makanya bisa ada anak muda, apa namanya, buah sakarnya nggak ada, buah dadanya nggak ada, tapi bisa ngatain Erastus Sabdono sesat. Nah itu kenapa? Karena dia mengikuti katanya dia, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jangan apa katamu. Kamu sekolah dulu yang benar. Diajari yang benar. Ikuti kelas-kelas reguler yang benar. Jangan sembarang ngatain orang lain sesat, sementara buahmu nggak jelas. Buah dada apa buah sakar. Nggak jelas, saudara ya. Hati, saudara ya. Serius ya, saya ngomong dengan serius ya. Banyak orang-orang Kristen di YouTube, di TikTok. Ya, wah udah hebat ya. Rasanya udah ngatain orang itu sesat. Orang itu Sofiatul paling gemar ngomongin saya sesat. Dalam hati saya, kamu sekolah di mana? Ngatain sesat. Buahmu juga nggak jelas, buah dada apa buah sakar. Iya kan? Apa dia punya buah dada? Kan belum tentu kan? Orang nggak pernah nampak muka. Iya kan? Siapa lagi ngatain ini sesat, ngatain itu sesat. Nah itu, saudara ya. Akhirnya ribut tok. Saudara. Akhirnya di YouTube itu cuma ribut tok, bertengkar tok. Ya nggak? Buahnya mana coba Anda lihat tuh, para TikTok, orang yang di TikTok, di YouTube tuh. Nggak ada. Ya kan? Bom-bom lah, siapalah. Buahnya mana, saudara? Akhirnya menghasilkan orang-orang kayak si siapa Rasi itu loh, yang nipu-nipu tuh ya. Oh ini Rasi, ini kita yang baptis, kita yang begini. Akhirnya nipu, saudara ya. Banyak yang ditipu tuh kan. Nah, itu kan. Tuh, saudara. Karena apa? Karena semua orang mau suka-suka dia ajarannya. Ya, Samuel Siaan, ya, dia belajar jadi umat. Wah, tuh Tritunggal sesat. Tuh ya, bahkan yang ada yang sekolah saja, kayak Gamaliel ya, di Alkitab. Di Sapa Rasul yang namanya Gamaliel. Dia guru besar. Ya, dia adalah pemimpin para orang Farisi, saudara, si Gamaliel ini. Dia saja tidak berani ngatain muridnya Yesus sesat loh, saudara. Ya, di dalam kisah Rasul 4 dan kisah Rasul 5 itu ya, di sidang itu ya, para rasul oleh para Farisi dan ahli Taurat, saudara ya. Di sidang, lalu si Gamaliel bilang, hati-hati loh. Seorang guru besar saja tidak berani ngatain orang sesat sembarangan, saudara. Kita lihat nanti, kalau bukan dari Tuhan, kan hilang sendiri. Nggak usah sembarang kata, jangan sembarang kata-katain orang sesat. Serius, saudara ya. Lalu kamu sekolahnya enggak di mana, nggak jelas. Itu balik lagi, buah dada apa buah sakar aja nggak jelas. Ngatain orang sesat. Hati-hati. Termasuk dalam hidupmu juga. Ya,
Kalau ada aturan, dipelajari baik-baik, diikutin. Ya, aturan ada bukan untuk mempersulit, saudara, bukan. Supaya nanti jangan ribut. Ya, contoh, ya ada orang yang minta dibayari kontrakannya. Kwitansinya mana? Kwitansinya enggak ada, nggak mau. Kita kenalin sama yang punya kontrakan, nggak mau. Terakhir nggak taunya duitnya nggak dibayarin. Pusing kan? Nah, jadi ada aturannya, ada standar operasional prosedurnya. Ya kan? Kita sekali, dua kali, tiga kali ketipu, 10 kali, 20 kali ketipu, namanya yayasannya goblok pengurusannya, saudara. Jadi kalau sekali kebobolan, ya nggak apa-apa, namanya kamu coba nipu kita percaya kamu, lain kali kamu tidak dikasih lagi. Selamanya kita tutup. Katanya kasih, Pak, kasih gundulmu peang. Lah kamu dikasihi, tapi kamu malah mau nyakot kok, malah mau nipu. Nah, makanya dibuat aturan supaya kita jangan curiga, kamu juga jangan merasa kamu juga tidak bisa nipu, kita juga tidak bisa, nggak usah curiga. Itu saya selalu bilang ke pengurus, nggak usah curiga. Selama itu sesuai dengan SOP, jalankan. Nggak SOP, nggak usah jalan. Kan gitu, jadi kita nggak usah curiga, karena orang bisa saja kan nggak tahu aturannya kan. Bisa saja orang karena belum tahu, bisa saja orang karena dia memang salah, ya kan. Nggak usah, oh semua pasti mau maling, ya, belum tentu. Makanya ada SOP, pokoknya nggak sesuai SOP jangan jalan. Tanpa kita harus berpikiran negatif sama orang. Pokoknya lengkapi dulu datanya, pokoknya ikutin dulu SOP-nya. Kan begitu, saudara. Hidup itu kan seperti itu. Ya kan, kayak tadi ya, balik lagi yang orang Rusia tadi ya. Masa saya disuruh bikin rekening Belanda begini, begini, begini. Loh, sama saya juga harus punya rekening Belanda. Saya kerja, saya punya rekening Indonesia, tapi saya bekerja pakai rekening Belanda. Kalau saya mau kirim ke Indonesia, masuk dulu rekening saya, baru saya kirim. Itu aturannya di Belanda seperti itu, aturan di seluruh, bahkan di seluruh dunia. Nggak mungkin ya, Anda kalau mau kerja, Anda kerja nih jadi karyawannya Pak Enardo, lalu rekening Anda pakai rekening Malaysia, lalu Pak Enardo, gajiannya gimana? Ya nanti transfernya ke rekening Malaysia saya, Pak. Pak Enardo bilang, gundulmu peang. Ya kan? Ada bikin rekening BRI kayak rekening Mandiri, rekening BCA kayak masa kamu kerja sama saya, kamu kerja di Indonesia rekeningnya pakai rekening Singapura. Kan nah itu ya. Karep-karepmu sendiri namanya itu saudara ya. Nah, itu seperti itu saudara ya. Jadi Anda tidak boleh membuat aturan itu sendiri. Nah, di dalam segala hal Tuhan seperti sudah kasih aturan yang baik yang jelas saudara ya. Aturan-aturan di dalam perjanjian baru itu kamu baca, hubungan sesama manusia, ya. Oh kan saya mengasihi Pak, kumpul kebun enggak apa-apa, Pak gundulmu peang saudara, kumpul kebun enggak apa-apa, yang penting saling mengasihi. Dosa tetap dosa. Kalau saya diam bukan karena saya diam membolehkan kamu dosa. Ya saya diam soalnya saya memberi kesempatan kamu buat tahu diri, buat bertobat. Bukannya boleh. Wah, di jemaat kita yang di Benak banyak yang kumpul kebo, saudara. Ya, di tahun itu pusing itu, saudara ya. Nah, tapi bagaimana? Ya kita biarkan. Bagaimana? Masa dosa, dosa, dosa. Memang tempatnya orang berdosa. Kalau kita biarkan, bukan berarti boleh. Karena kita beri kesempatan kamu buat beberes. Begitu, saudara ya. Bukan berarti boleh. Kalau Anda biarkan, bukan berarti Anda dibolehkan. Contoh, Anda ya nunggak pajak sampai 3 kali setahun. Dibiarkan sama pemerintah. Cuma dikasih surat, tapi nggak dihukum. Ya kan? Tapi Anda tidak siap-siap dikasih kesempatan. Akhirnya 5 tahun Anda diusir dari Belanda. Atau tiba-tiba 5 tahun kamu masuk penjara, nggak bayar pajak. Nah itu contoh seperti kalau dibiarkan, misalnya Anda nih di Indonesia juga sama, Anda setahun 2 tahun nggak bayar pajak, Anda bisa nilep, nggak ketahuan. Mungkin bukan nggak ketahuan, Anda dibiarkan, belum waktunya di audit. Begitu di audit kena, udah nggak ada ampun tuh, sudah masuk penjara benar penggelapan pajak tuh. Jadi ketika ada aturan kamu langgar dan kamu bisa lolos, bukan berarti kamu wah bangga hebat bisa lolos. Belum tentu saudara. Mungkin kamu dibiarkan, diberi kesempatan atau belum waktunya saja. Jadi jangan bangga ketika melanggar aturan. Jangan bangga ketika kamu benar katamu sendiri. Jangan bangga. Kamu harus sesuaikan yang semestinya bagaimana. Firman Tuhan yang benar harus bagaimana. Aturan dalam hidup yang benar bagaimana. Semua itu ada aturannya, saudara ya. Nggak ada di dunia ini nggak ada aturannya. Nah, jadi kalau nggak ketahuan, kalau nggak ada apa-apa, bukan berarti nggak ada apa-apa.
mungkin kamu diberi kesempatan buat beberes. Ingat-ingat itu saudara ya, nanti hidupmu tenang. Jangan sembah. Begitu kamu sembah, nanti kamu cuma, oh dulu mestinya kan ngomong dari dulu kalau tidak boleh. Loh, aturannya kan sudah ada, tidak boleh. Mestinya ngomong, ya kan karena didiamkan jadi saya kira boleh. Nggak begitu saudara ya. Kalau dibiarkan bukan berarti boleh. Satu lagi contoh terakhir. Saya bayar air saudara ya. Bayar air 100, saya biasa bayar air cuma 100. Saya heran, kenapa orang-orang bayar 150? Ya, apa iya? Karena saya nggak ngerti. Bahasa Belandanya juga belum lancar, saya tenang-tenang saja, saudara ya. Suatu ketika, jebir ditagih, saudara, 8.000 euro, saudara. Ya, pertama, 800 euro. 800 euro, saya kaget, saudara. Saya langsung komplain, ini dari mana 800 euro? Katanya ada tagihan. Baru saya nulis surat, belum dijawab, saudara, belum selesai. Tiba-tiba ada tagihan lagi, 3.500 euro, saudara. Wah, saya kaget. Loh, kok bisa 3.500 dari mana? 800 saja lagi mau komplain, kok ini 3.500. Nah, aturannya memang di sini, kalau kamu bayarnya kurang, nanti akhir tahun ditagih. Tapi akhir tahun nggak ditagih. 2 tahun, 3 tahun baru ditagih, saudara. Tapi kan kita nggak ngerti. Nah, kalau orang sudah di Belanda udah lama, dia ngerti. Pasti ditagih, makanya dia bayarnya lebih. Lebih baik saya bayarnya 200. Nanti setiap tahun dikembaliin uangnya kalau lebih. Jadi saya bayarnya kurang. Nah, jadi ya kekurangannya ditagih. Kalau saya bayar lebih, kelebihannya dikembalikan. Kalau saya bayar kurang, kekurangannya kan ditagih. Itu aturannya, saudara, dan saya tidak tahu. Ya tetap ditagih. Ya nggak bisa minta keringanannya, nggak bisa. Bisanya dicicil. Ya tetap harus bayar. Dia bilang, nah itu loh, saudara ya. Harus bayar. Loh, masih kadang harusnya dari dulu. Kita juga sama komputer habisnya kan ditagih. Nggak boleh, saudara. Nggak bisa begitu. Kalau kamu nggak ketahuan, bukan karena nggak ketahuan. Karena mungkin belum sempat aja nagih kamu. Kalau ada peraturan kamu langgar, kamu nggak ada masalah, mungkin karena kalau kamu melanggar lalu lintas, kamu belum tabrakan, belum mati, mungkin kamu lagi beruntung. Besok langgar lagi, mungkin langsung kesambar sama truk tronton, saudara. Jadi jangan main-main, belajar ikut aturan hal-hal yang sepele. Belajar ikuti, saudara. Dalam belajar firman Tuhan juga ikuti belajar firman Tuhan yang benar. Jangan liar, saudara ya. Dalam segala hal dalam hidup kita, semua ada aturannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.